Gubernur Maluku Utara Shirley Djuanda melakukan cara unik saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dengan melakukan pengibaran bendera merah putih di dasar laut. Dan saat ini saudara sudah bergabung bersama Jurnal Merah Putih. Gubernur Malut Shirley Djuanda untuk berbagi cerita pengalamannya mengibarkan bendera merah putih di bawah laut. Selamat sore Bu Shirley. Selamat sore Mbak Ivo. Sukses ya Bu Shirley, semuanya kemarin berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih. Nah, kita juga ingin dengar nih Bu Shirley, bisa diceritakan bagaimana awal mula kok ada ide soal pengibaran bendera merah putih di dasar laut Sulamadaha Ternate kemarin ini Bu Shirley? Iya, ide awalnya itu dari Ibu Ketua Wanita Selam Indonesia, Ibu Tri Tito Karnavian, yang memberikan ide memilih Maluku Utara sebagai lokasi pengibaran bendera merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kenapa? Karena 70% lebih dari wilayah Indonesia ada laut, jadi sehingga kalau pengibaran benderanya di daratan sepertinya kurang mewakili keseluruhan. Sehingga kita seluruh para penyelam melakukan pengibaran bendera di bawah laut sehingga lengkap 100%. Jadi sebenarnya idenya sudah lama atau sekitar berdekatan waktu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Sebenarnya Ibu Ketua WASI setiap tahunnya sering melakukan pengibaran bendera di bawah laut. Dan tahun ini dipilihlah Maluku Utara. Gagasannya kurang lebih mulai di bulan Juli lah ya. Jadi persiapan kita kurang lebih sebulan. Sebulan ya. Bu Shirley, siapa saja sih yang terlibat dan kira-kira berapa lama persiapan maupun latihannya hingga berlangsung? Ini sukses sekali loh kemarin Bu Shirley. Terima kasih. Jadi ini adalah program dari Wanita Selam Indonesia berkolaborasi dengan Pemprov Maluku Utara, dengan TNI Polri, Basarnas, dan para grup selam di Indonesia Timur, Maluku Utara, Papua, Manado, ada juga dari Jawa. Dan persiapannya sebulan lah ya untuk bikin tiang benderanya, dan ada kalau dilihat tuh kan ada lainnya, ada pemberatnya, sehingga nanti pada saat turun formasinya sudah baik dan rapi. Baik, Bu Shirley, ini kan menarik sekali ya. Anda mengenakan kostum mermaid atau kostum putri duyung. Ada makna tertentu tidak Bu Shirley di balik kostum yang Anda gunakan kemarin? Sebenarnya awalnya permintaan dari Ibu Tri Tito Karnavian, Ketua WASI, katanya udah sering pengibaran bendera di bawah laut, tetapi biasanya tidak ada kepala daerahnya yang ikut dan tidak ada kepala daerahnya yang mermaid. Kebetulan saya suka main di bawah laut, dan bagi saya mermaid itu saya ingin memberikan pesan visual bahwa laut itu hidup, bahwa laut itu indah, tapi perlu dijaga. Dan juga mermaid itu menjadi simbol keterhubungan antara manusia dengan laut. Dan mudah-mudahan saya ingin perempuan Maluku Utara khususnya dan Indonesia merasa bahwa laut itu perlu dijaga, bukan hanya untuk dinikmati. Ini atasannya kebaya bukan Bu Shirley? Atasannya sebenarnya rash guard ya, terus bawahnya tail mermaid. Tapi terlihat sekali bahwa Bu Shirley Anda tidak kesusahan ya dengan kostum itu, malah semakin cantik terlihat. Bu Shirley, apa peran atau tugas Anda dalam upacara pengibaran merah putih di laut kemarin ini? Saya menyerahkan bendera merah putih kepada Ibu Ketua WASI selaku inspektur upacara di bawah laut, dan kemudian selesai benderanya dinaikin, saya melakukan penghormatan terhadap merah putih dan turun lagi menyapa para diver. Baik, ada berapa personil totalnya kemarin Bu Shirley kira-kira yang ikut dalam pengibaran bendera merah putih di dasar laut? Total diver yang ikut upacara sekitar 116, kemudian mermaidnya saya sendiri, tapi sebenarnya saya punya banyak safety body free diver juga untuk memastikan keamanannya dan seluruh prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Tapi yang pakai kostum sama persis seperti Bu Shirley menggunakan kostum mermaid atau putri duyung ini hanya Bu Shirley ya? Iya. Cakep, cantik sekali loh Bu Shirley. Bu Shirley, Terima pesan kasih. apa? Pesan apa yang ingin Bu Shirley Anda sampaikan melalui pengibaran merah putih di dasar laut ini?
Pesan saya sederhana bahwa kemerdekaan itu bukan kita hanya bebas dari penjajah, tapi kita juga harus bebas dari rasa takut, bebas dari trauma, bebas dari keraguan dalam diri. Merah putih di dasar laut adalah simbol bahwa kita tidak boleh menyerah, walaupun kadang kita semua orang pernah jatuh dalam titik terendah dalam hidupnya. Saya sendiri pun punya pengalaman pribadi, tetapi bahwa kita bisa bangkit, bahwa kita bisa melanjutkan mimpi besar generasi sebelumnya kita untuk membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan lebih sejahtera dan bermartabat. Amin. Tapi Bu Sherly, ini sebenarnya kita penasaran ya. Kalau tadi persiapan untuk pengibaran bendera merah putih di dasar laut ini kan sekitar bulan Juli, berarti sekitar kurang lebih 1 bulan. Kalau persiapan dari Bu Sherly-nya sendiri menyelam tanpa bantuan alat, itu berapa lama, Bu Sherly? Sebenarnya saya sudah free dive sejak 2020. Jadi sebenarnya waktu COVID, karena saya mendampingin suami di Morotai dan kita tidak boleh kemana-mana, jadi saya main ke laut setiap hari. Oke, keren sekali. Berarti sebenarnya ketika ditantang ada ide untuk menyelam, mengadakan upacara di dasar laut menggunakan kostum mermaid ini sebenarnya awalnya sangat tidak masalah ya buat Bu Sherly ya? Iya sebenarnya tidak masalah sih, cuman ya tetap aja ada rasa deg-degan, nyampe nggak ya? Karena kan lumayan, kegiatan dilakukan sekitar 8 meter sih dan, tetap aja keraguan itu ada, tapi kemudian harus dilawan dan, bersyukur puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tapi kan di tengah kesibukan Bu Sherly memimpin Maluku Utara, bagaimana Bu Sherly membagi waktunya untuk latihan upacara bendera di dasar laut ini? Kita latihan cuman sehari sih, jadi ini kan kegiatan tanggal 9, kita gladi kotor tanggal 8 untuk mengetahui posisinya, tanggal 9 kegiatannya, jadi dan itu cuman setengah hari, jadi tidak terlalu mengganggu kegiatan lainnya. Berarti latihannya cuma sekali di tanggal 9 langsung ke tanggal 17 Agustus begitu Bu Sherly? Ini kita udah take duluan, jadi take-nya di tanggal 9 Agustus, kemudian ditayangkan di 17 Agustus. Dan itu sekali take langsung jadi ya Bu Sherly? Iya. Wah keren sekali. Bu Sherly, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan? Karena sebenarnya meskipun tanggal 17 Agustus sudah lewat, tapi suasana kemeriahan kemerdekaan masih terasa ya tentunya di dalam diri kita. Apa yang ingin Anda sampaikan? Secara pribadi, kemerdekaan buat saya, pengalaman saya pribadi bahwa kita harus merdeka dari rasa takut, jadi, merdeka dari rasa trauma, saya punya pengalaman saya pribadi. Dan kemudian untuk saya sebagai Gubernur Maluku Utara di kemerdekaan ke-80 tahun ini, saya menyadari bahwa masyarakat Maluku Utara khususnya masih banyak yang belum merdeka dari rasa takut, belum punya rumah, nggak bisa sekolah, kesehatan belum terjangkau, jadi masih banyak PR bagi saya sebagai Gubernur Maluku Utara. Dan harapan ke depan semoga masyarakat Maluku Utara bisa benar-benar sejahtera, merasakan kesejahteraan dari negeri yang kecil tapi kaya ini dan sesuai kata Pak Presiden Prabowo kemarin, bahwa negara yang besar adalah negara yang berhasil memanfaatkan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Kami punya harapan besar bahwa dalam pemerintahan, Presiden Prabowo ini, Maluku Utara bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya sebagai provinsi kecil tapi kaya dengan pertumbuhan ekonomi terbesar Indonesia saat ini di kuartal 2 sebesar 32%. Baik, amin. Kita aminkan bersama dan tentunya Amin. kita tetap menunggu ya gebrakan-gebrakan baru ini dari Maluku Utara. Terima kasih banyak Ibu Sherly Djohanda, Gubernur Maluku Utara sudah bergabung bersama kami di Jurnal Merah Putih. Selamat sore, terima kasih Bu Sherly.